Balik jamu jam berapa ini? Setengah 6 ya? Kereta. La ilaha Tolong Pak kasih jalan Pak. Yo, buka jalan. Buka jalan. Setelah berjibaku, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan TNI Polri serta BPBD, termasuk juga beberapa lembaga yang ikut terjun dalam pencarian sampai ke hari 4 ini, akhirnya ditemukanlah dua korban yang telah meninggal. Semuanya adalah anak-anak, yakni atas nama David umur 7 tahun dan Alfa Rizky Aska umur 6 tahun. Yang pertama ditemukan adalah David yang ditemukan sekitar 12 km dari tempat kejadian, dan kemudian menurut informasi dari para tim mengatakan bahwa korban tersangkut di pohon bako, dan kemudian kedua lebih jauh lagi ditemukan dari tempat kejadian pertama, yakni sekitar 18 km dari kejadian karena terbawa arus dan sudah hampir masuk ke arus laut yang menghubungkan antara Pulau Tias dan Laut Lepas. Dan kemudian hari ini para korban sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan dipertemukan oleh pihak keluarganya. Dan perlu diketahui bahwa sampai hari ini sudah 6 korban ditemukan setelah sebelumnya terdapat korban 4 yang telah disemayamkan, dan semua warga korban ini adalah warga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang seperti kita ketahui bahwa mengalami naas atau kecelakaan dengan speed iski terbalik di Pulau Tias pada Senin lalu yang mengakibatkan terhadap jatuhnya 7 korban, dan sampai saat ini di hari keempat pencarian sudah 6 korban yang berhasil diketemukan atau dievakuasi oleh tim, dan dengan demikian berarti masih ada 1 korban lagi yang belum berhasil ditemukan atas nama Andi Adiba. Sudah. Oke. Oke, alhamdulillah di hari keempat ini kita berhasil menemukan korban ya, anak-anak ya. Pertama korban ditemukan ditemukan yaitu atas nama David ya. David umur 7 tahun sekitar pukul 14.20 ya. Korban ditemukan di Sungai Temagu Bulungan. Jarak dari radius dari LKP yang pertama 6 nautical mile dari LKP. Itu ditemukan langsung dievakuasi ke keluarga ke rumah sakit RSUD Bulungan. Jam berapa, Pak? Itu jam 14.20. Selanjutnya di korban kedua atas nama Alfa Rizky Aska umur 6 tahun ditemukan pada pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah, yang mana korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Sungai Tudan, Kabupaten Bulungan, dan korban langsung dievakuasi ke RSUD Bulungan juga. Jarak dari radius agak jauh yaitu sekitar 9 nautical mile. Pertama kali menemukan apakah tim gabungan atau masyarakat atau gimana? Jadi ditemukan oleh tim SAR gabungan, yang mana tim SAR gabungan terdiri TNI, Polri, BPBD, dan juga Basarnas, dan juga nelayan. Yang ditemukan nelayan. Pak, itu sudah dipastikan bahwa itu penumpang dari itu? Oke, karena ada keluarga korbannya di situ, pasti dipastikan dipastikan mereka dia. Karena keluarga korban ikut di dalam kapal tersebut. Pak, satu lagi yang belum temukan, apakah pencarian masih bisa dilakukan dan sampai kapan, Pak? Ini mungkin masih kita lakukan ya. Ini hari keempat, mungkin kalau memang ini sudah gelap, yang tidak mungkin lagi melakukan pencarian, kita stop dulu. Kita nanti mungkin melanjutkan besok pencarian ya. Apakah nanti radiusnya akan diperlebar? Pasti. Jadi kita nanti ini bisa mengcompare antara korban satu ke korban yang kedua. Jadi radius itu kita nanti memperpanjang. Jadi tidak di radius pertama karena ini sudah jauh dari LKP yang sebenarnya. Bang, itu sekian jauh terseret ombak atau gimana, Pak? Arus ya. Jadi sungai itu arus ya. Kalau lautnya gelombang nih ya. Oke. Untuk jarak yang kedua, berapa nautical mile? 9 nautical mile, 9,16 nautical mile. Itu 18 km ya, Pak? Ya, 9 kali 2, 1,85
meter kalikan. Jadi anggapnya 2 meter ya, 2 kilo ya. 9 kali 2 jadi sekitar 18 kilometer. Kenapa? Tadi temukan penyangkut di bakau, di pohon-pohon bakau ya. Nipah, sorry. Nipah ya. Yang pertama enggak, dia ngapung di tengah-tengah, kelungkup. Ya. Tantangan mungkin kita ini ya arus ya, jadi kita tidak memprediksi larinya ke sana ya. Karena banyak anak-anak sungai ya. Jadi itu kita fokus ke sana, ternyata dia fokus ke arah Tudan yang tidak dimungkinkan kita pencarian kemarin. Berarti itu ke hilir ya Pak? Hilir ya. Saudara, sampai saat ini tim SAR masih memperkuat atau melakukan pencarian hingga larut malam, dan jika tidak ditemukan pada hari keempat ini maka akan dilanjutkan besok pagi. Dan seperti disampaikan tadi oleh Kepala Basarnas Kalimantan Utara, yakni Dede Heriansyah, mengatakan bahwa pencarian tetap dilakukan sampai seluruh korban ditemukan dalam keadaan meninggal ataupun selamat. Dan sampai pada hari keempat ini seluruh aparat terus ditambah personilnya, dan kini sudah 100 anggota personil dari berbagai lembaga yang bersatu dengan mempetakan pencarian sebanyak 7 kelompok di berbagai wilayah, ya tepatnya di sekitar wilayah tempat kejadian perkara berlangsung. Dan pada hari ini ditemukanlah 2 korban, semuanya adalah anak-anak, dan kini sedang dibawa ke rumah sakit untuk disemayamkan dan dipertemukan dengan keluarganya. Demikian laporan kami langsung dari Posko Kulteka, Posko Speed Incident ISKI Express, dan kami ucapkan terima kasih atas bersamanya. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Yo, buka jalan. Buka jalan. Buka jalan.